bisa ya, yang bisa ditentukan hanya orbital. Orbital itu apa? Ya, ruang kebolehjadian menemukan elektron. Itu ya. Adapun posisi pasnya apakah di pojok, di tengah-tengah, ya, di samping, ya, atau di tusuk dinding misalnya, ya itu nggak bisa. Ya, kita tidak bisa menemukan elektron dengan cara seperti itu. Ya, kita hanya bisa menemukan elektron ya pada dengan menyebut kebolehjadiannya, menemukan elektron itu pada sebuah ruang atau orbital tertentu. Hanya itu yang bisa kita lakukan ya terkait dengan elektron. Oke, nah bagaimana prosesnya? Oke, kita awali di sini. Nah, salah satu ilmuwan di kuantum ya, Max Born, dia mengatakan seperti ini. Oke, dia menyebutkan gini, kuadrat dari nilai absolut fungsi gelombang ya, ya dalam hal ini psi gitu ya, sebanding dengan probabilitasnya atau kebolehjadian ya, menemukan partikel ya, atau elektron ya. Oke gitu ya. Jadi kuadrat dari nilai absolut fungsi gelombang psi sebanding dengan kebolehjadian menemukan partikel elektron ya. Maksudnya gini ya, kalau ada fungsi gelombang ya yang berbentuk x dan t ya, nah, maka nilai absolutnya ya, karena fungsi gelombang itu bisa positif bisa negatif ya, jadi fungsi gelombang itu bisa positif bisa negatif ya, maka cara untuk menemukan posisi elektron adalah dengan mengkuadratkan ya, jadi fungsi gelombangnya terhadap posisi kita kuadratkan ya. Nah ini nanti kebolehjadian menemukan elektron, elektron ya. Ya. Jadi caranya adalah ya tinggal dikuadratkan ya, maka kita akan menemukan elektron ya. Fungsi gelombangnya setelah selesai kita kerjakan baru kemudian kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan maka nanti di fungsi gelombang itulah nanti yang sudah kita kuadratkan kalau kita gambarkan disitulah kemudian kebolehjadian kita menemukan elektron ya. Nanti kita akan lihat beberapa kasusnya. Oke, nah ini dulu ya. Jadi sampai di sini dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk akan melihat ya caranya bagaimana persamaan Schrödinger digunakan untuk menggambarkan sebuah orbital, untuk menggambarkan sebuah ruang di mana boleh memungkinkan ada probabilitasnya untuk menemukan elektron. Kasus pertama yang biasanya sering dibahas itu adalah kasus ya, elektron bebas dalam kotak satu dimensi dulu ya. Oke ya. Jadi ini adalah salah satu cara termudah ya untuk mempelajari ya penyelesaian fungsi gelombang elektron ya. Oke, maksudnya gini ya. Ini ada kotak tinggi ya. Lebarnya dari 0 sampai L. Ya. 0 sampai L. Kemudian tingginya ini sangat-sangat tinggi ya.
tak terhingga, tingginya sangat-sangat tinggi, tak terhingga, ya sangat tinggi, ya. Jadi ada kotak atau sumur ya, biasanya labelnya sumur satu dimensi ya, sumur satu dimensi hanya ada x-nya, ya. Nah, lebarnya ya dari 0 sampai L, berarti lebarnya L, gitu kan ya. Ini 0, sini L, berarti lebarnya L, ya. Nah, kemudian dalamnya itu sangat-sangat dalam, sangat dalam ya. Atau kita paksakan sampai tak terhingga lagi kira-kira ya. Jadi dalamnya itu sangat dalam ya, tak terhingga. Oke. Nah, kemudian di bagian kanan kirinya ya, ini kita buat dia punya energi, tapi ya sini juga dia punya energi ya. Oke, energinya menjadi tak terhingga. Ini juga energinya sangat-sangat tinggi ya. Nanti jelaskan kenapa. Ya, ini energinya sangat tinggi. Oke. Oke, kemudian kita katakan di sini daerah A, ya. Sini daerah B, sini daerah C. Gitu. Kemudian di dalam sumur ini semua potensial yang mungkin mengganggu itu kita hilangkan. Sehingga di sini tidak ada energi potensial ya. Energi potensial itu kayak misalnya gravitasi tidak ada, efek listrik tidak ada, ya itu kita hilangkan semua. Ya, jadi kita mengerjakan kasusnya kasus sangat-sangat sederhana. Ya. Jadi ini potensial. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau di dalam kotak ini kita tempatkan sebuah elektron? Oke. Saya ulangi ya teman-teman ya, segini. Dia ada sebuah kotak atau sumur satu dimensi, lebarnya L dan tingginya sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi, gitu ya. Di dalam sumur ini ya, di dalam sumur ini kita buat potensialnya 0 ya. Artinya elektron tidak terpengaruh oleh potensial apapun. Tidak ada listrik, tidak ada muatan di sini, tidak ada gravitasi di sini ya. Berarti hanya energi kinetik saja di sini ya. Artinya elektron hanya bisa bergerak ya, hanya bisa bergerak dengan energi kinetiknya, tidak ada energi potensial ya. Nah, sementara karena tidak ada energi potensialnya ya, sementara di sebelah di sisi A dan di sisi C kita buat potensialnya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi ya, sehingga elektron ini dia tidak bisa nembus ke sini, juga tidak bisa nembus ke sini ya, sehingga elektron itu benar-benar terperangkap di dalam sumur ini. Nah, apa yang mau kita lihat? Kita ingin lihat pola gerakannya. Ya, bagaimana pola gerakan sebutir elektron atau sebuah elektron kalau kita tempatkan di dalam sebuah sumur tanpa potensial sama sekali, ya artinya hanya energi kinetiknya saja yang digunakan untuk bergerak ya. Kira-kira pola gerakannya seperti apa? Ya, kira-kira dia bergerak itu di area mana saja? Apakah nanti dia akan misalnya nih, dia akan bergerak acak seperti ini, ya semua ruangan ini mungkin ditempati, ya dia gerak acak seperti ini, ya. Atau jangan-jangan dia bergerak, elektron bergerak hanya di bagian sini saja, dia gerak terus di sini saja, atau jangan-jangan dia bergeraknya di sini saja, ya seperti orbital S misalnya, hanya di sini saja gitu, seperti ini, ya dia tidak pernah menyentuh bagian sini, ya. Atau yang lain mungkin, atau dia hanya di sini saja, dia gerak di sini, ya dia nggak bisa naik ke atas gitu kan ya, jadi elektronnya hanya gerak di sini terus, ya dengan fungsi gelombangnya, gitu. Nah itu yang kita pelajari, ya. Jadi bagaimana gerakan elektron ini, ya. Dan kalau dia bergerak, kira-kira area mana saja yang bisa di apa namanya? Area mana saja yang ditempati ya, yang memungkinkan kita menemukan elektron. Kalau gerakannya acak seperti ini, semua ruangan ditempati, ya berarti di semua ruangan ini mungkin ya kita menemukan elektron. Dan yang kita sebut dengan orbitalnya, oh berarti orbitalnya bentuknya seperti ini. Disinilah memungkinkan, maksudnya pada semua ruangan ini kita memungkinkan untuk menemukan elektron. Ya. Tapi kalau ternyata tidak seperti ini, dia ternyata misalnya hanya ada di sebelah sini saja, ya berarti hanya di sini memungkinkan kita menemukan elektron. Inilah orbitalnya seperti ini. Ya, tidak mungkin ada elektron misalnya di area sini. Ya, karena orbitalnya hanya ada di sini. Ya. Atau misalnya kalau dia bentuknya misalnya
lingkaran itu kan ya, lingkaran tadi di sini saja misalnya, ya seperti orbital S, berarti kita hanya bisa menemukan elektron itu di sini. Nah, inilah yang kemudian kita nanti sebut dengan orbital. Disinilah memungkinkan kita menemukan elektron. Kita tidak mungkin menemukan elektron di bagian sini. Ya. Nah, ini akan kita selesaikan secara matematika menggunakan fungsi gelombang. Ya, tentu kita akan menggunakan fungsi gelombang yang ini. Ya, kita akan gunakan fungsi gelombang ini. Ya, ini potensialnya sudah kita atur yang tadi ya. Sampai kemudian nanti kita bisa menemukan kira-kira orbitalnya itu seperti apa ya. Kalau elektronnya kayak gini, di sini potensialnya sangat negatif, di sini potensialnya sangat besar, sehingga elektron tidak mungkin menembus, sehingga elektron itu hanya mungkin ada di sini. Ya, di sini pun dia hanya punya energi kinetik saja, tidak punya energi potensial. Ya, ya ini kasus yang sangat-sangat sederhana. Ya tentu tidak sesederhana ini kalau atom. Kalau atom kan kompleks. Ya, di dalam atom ada potensial, ada sesama elektron misalnya. Kalau dua elektron misalnya berarti kan ada potensial sesama elektron ya, tolak menolak misalnya. Atau dengan inti atom yang proton bermuatan positif berarti ada potensial tarik menarik. Ya, itu tidak sederhana ya, tidak simpel ya kalau atom yang sebenarnya. Ya, tapi kita ini sedang belajar gimana kalau kita buat simpel dulu ya, sederhana dulu. Sistemnya kita buat sistem yang sederhana dulu ya. Kita buat sistem seperti ini, kita hilangkan dulu potensialnya ya. Agar yang kita pelajari nanti, yang kita amati nanti cukup energi kinetiknya saja ya. Kira-kira kalau elektron itu tidak punya potensial ya, tidak punya tarik menarik misalnya, atau tidak punya misalnya tolak menolak misalnya, nah kira-kira kira-kira bentuk gerakannya, pola gerakannya yang membentuk orbital itu kira-kira seperti apa. Nah itu yang kita pelajari. Oke, nah untuk menyelesaikan ini tentu kita menggunakan fungsi gelombang. Ya tadi sudah sampaikan, tentu kita menggunakan fungsi gelombang. Oke. Penyelesaiannya ya, ya tentu menggunakan fungsi gelombang. Ya tentu menggunakan fungsi gelombang. Nah, bagaimana fungsi gelombangnya? Ya, kemarin sudah kita dapatkan ya. Kita turunkan kemarin. Ini saya juga apa lagi? 2M kemudian turunan 2 kalinya terhadap X gitu ya. X kuadrat ini ditambah dengan potensialnya sebagai fungsi X dikali dengan fungsi gelombangnya ya, sama dengan ini apa, energi gitu kan ya. Oke, atau kalau kita tata ulang kita bisa pilih seperti ini ya. Oke, ini X ya, ini X. Oke, X kuadrat kita tata ulang. Ini harusnya ini min potensial sebagai fungsi X dikali dengan ini ya, fungsi gelombang X gitu ya. Ini saya pindahkan ke kanan ya, maka jadinya seperti ini. Oke, nah kita lihat sekarang kasus di daerah ya, nanti teman-teman akan lihat bahwa tidak mungkin ada elektron di daerah A dan C gitu ya. Kasus daerah A dan C ya. Jadi tadi ini ya, ini A, B, C. Kalau kita tempatkan elektron di dalam sumur B, kira-kira apakah elektronnya hanya benar-benar ada di sini saja? Atau mungkin nggak elektron ini kira-kira tiba-tiba pindah ke sini? Atau elektron pindah ke ruangan C? Nah, nanti kita akan lihat. Ya. Tapi tadi ya, di ruangan A kita kondisikan potensialnya sangat negatif. Kemudian di C juga, di ruangan C, di sumur C misalnya, kita kondisikan potensialnya sangat positif. Oke, kita lihat. Apa yang terjadi? Min H kuadrat per 2M. Ya. Sama dengan nah ini. Ya. Di A ya, di sisi A dan di sisi C yang ada adalah potensialnya sangat negatif tak terhingga atau positif tak terhingga ya, sehingga
bisa kita tulis di sini. Ini min, ya, bisa kita tulis seperti ini kan ya. Ya. Bisa, nah gini ya. Nah, gitu ya. Ya, menggantikan V. Ya. Ya. Ingat, pada saat di A, V-nya itu adalah minta terhingga. Minta terhingga. Ya. Dan pada saat di C, yang di area C, energi potensialnya atau P-nya itu adalah positif tak terhingga. Benar ya? Oke. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita kerjakan secara matematis, tentu E, misalnya yang A dulu ya. E min tak terhingga. Berarti E ditambah tak terhingga kan ya? Dikali psi, ya. Maka hasilnya adalah kalau E dikali tak terhingga, ya tak terhingga kan ya? Benar ya? 1 dikali tak terhingga, ya tak terhingga. 2 dikali tak terhingga, ya tak terhingga. Gitu kan ya? Atau tak terhingga dikurangi 2, ya tetap tak terhingga. Karena tak terhingga dia tak terhingga. Ya. Atau tak terhingga dikurangi 100, ya tetap tak terhingga. Karena kalau dikurangi 100, nambah lagi sampai tak terhingga. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kalau E dikurangi tak terhingga, ya tetap tak terhingga. Ya, maksudnya bisa tak terhingga positif atau negatif lagi ya maksudnya. Ya, tak terhingga negatif atau tak terhingga positif. Gitu ya. Oke. Nah, sehingga fungsi gelombangnya itu menjadi plus min seper tak terhingga. Fungsi gelombang ini itu kan menjadi seper min tak terhingga. Bisa plus bisa negatif gitu kan ya. Ya, dikali dengan ya, bisa dipahami ini matematikanya gampangan ya. Ya, ini 2M Oke, benar ya? Bisa dipahami? Ya. Jadi fungsi gelombangnya ya menjadi fungsi gelombang ini kan ya. Ya, berarti yang ini dibagi dengan ini kan ya. Benar ya? Atau ini dikali dengan seper ini kan ya. Seper tak terhingga ya. Jadinya kan plus min ya, ini dipindahkan ke kiri berarti seper min seper tak terhingga dikali dengan H bar kuadrat per 2M dikali dengan turunan 2 kali psi terhadap X. Ya, maka dapatnya seperti ini. Ya. Oke, teruskan. Kalau 1 dibagi tak terhingga berapa, teman-teman? 1 dibagi tak terhingga. Kira-kira berapa itu? Ada yang tahu? Tak terhingga, Pak. 1 dibagi tak terhingga. Tak terhingga juga, Pak. Kalau tak terhingga dibagi 1? Tak terhingga dibagi 1 atau tak terhingga dibagi 2, berapa? Tak terhingga? Tak terhingga. Tak terhingga dibagi 2, ya tak terhingga. Tapi kalau 2 dibagi tak terhingga? 0. Ya. 2 dibagi terus kira-kira masih sisa nggak? Kalau 2 dibagi 2 kan jelas dapat 1 ya. Tapi ini 1 itu dibagi lagi, dapat setengah kan ya. Setengah itu dibagi lagi, dapat seperempat. Seperempat itu dibagi lagi, dapat seperdelapan. Seperdelapan itu dibagi lagi, dapat seperenam. Dibagi lagi, sepertiga dua. Dibagi terus, dibaginya tak terhingga. Jadi endingnya dapat berapa tuh? Dapat 0. Benar ya? 0. Benar? Bisa dipahami? Jadi dapatnya 0. Artinya apa? Di area A dan C, kalau kita buat potensialnya sangat-sangat tinggi sekali, ya, maka elektron yang ada di sini itu tidak mungkin pindah ke sini, ke A tidak mungkin pindah ke C.
Kenapa? Karena secara matematis fungsi gelombang di A dan di C fungsi gelombangnya 0. Artinya tidak mungkin ada elektron di situ. Ya. Maka elektron hanya mungkin ada di B. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, saya ulangi ya. Apa sih yang mau kita pelajari sekarang? Hari ini kita mau belajar bagaimana cara menemukan elektron. Ya. Bagaimana cara menemukan elektron. Oke. Elektron itu kan gerakannya seperti gelombang. Ya. Artinya kalau kita ambil sebuah elektron, kita masukkan ke dalam sebuah wadah, ya, maka tidak memungkinkan bagi kita untuk menemukan elektron itu pada titik tertentu. Tidak mungkin. Ya. Yang memungkinkan adalah kita bisa menggambarkan elektron itu kira-kira ada di mana. Gitu loh. Nah, contohnya ini nih. Kalau kita masukkan sebuah elektron ke dalam kotak seperti ini, ya, maka elektron itu ada di mana? Pada saat dia masuk ke sini, elektron itu ada di mana? Jawabannya, nggak tahu. Ada di mana? Kenapa nggak tahu? Ya karena elektron sama seperti gelombang cahaya. Kalau lampu dinyalakan di sini, maka tiba-tiba sebuah ruangan ini sudah terang. Ya. Meskipun nanti makin ke atas makin gelap. Ya karena lampunya di sini kan ya, makin ke atas dia makin gelap. Ya, gelombangnya sudah tidak nyampe. Sama dengan elektron. Kalau kita taruh elektron di sini, maka elektron ini kira-kira apakah ada di sini? Apakah ada di sini? Maka sulit untuk memastikan seperti ini. Ya, tapi kalau kita katakan kalau kita taruh elektron di sini, maka elektron ada di mana? Elektron itu mungkin ada di sini. Kira-kira ada di sini. Gitu. Atau mungkin kira-kira ada di sini, sebelah sini saja. Atau mungkin kira-kira ada di sebelah sini saja. Atau mungkin kira-kira ada di tengah-tengah di sini. Ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini namanya kebolehjadian menemukan elektron. Ya, ruang di mana kita mungkin untuk menemukan elektron. Oke. Nah, tapi agar mudah kita pahami, maka kita buat sistem yang sederhana dulu. Ya, sistem yang sederhana ini seperti ini. Ya, kita buat 3 area. Ini ada A, B, dan C. Yang A-nya kita buat potensialnya sangat-sangat negatif, tak terhingga. Yang C-nya kita buat sangat-sangat positif, tak terhingga. Kenapa? Ya agar elektron ini bisa kita isolasi di sini. Dia nggak mungkin ke sini, dia nggak mungkin ke sini. Karena kalau potensialnya min tak terhingga atau positif tak terhingga, pasti tidak ada fungsi gelombang di situ. Maka elektron hanya mungkin di sini. Nah, berarti elektron hanya mungkin kita temukan di sini. Tapi bagaimana bentuk orbitalnya? Nah, itu yang kemudian kita mau tahu. Ya, nanti kita akan temukan nanti bentuk orbitalnya kira-kira saya gambarkan dulu, saya kasih bocoran dulu. Nanti elektron itu hanya ada di sini. Di sini. Ya, nggak ada elektron di sini. Gitu, ya. Jadi kalau kita taruh sebuah elektron dalam kondisi seperti ini, tidak ada potensial sama sekali, tapi dindingnya berpotensial tinggi semua. Ya. Ya. Nah, maka elektron itu hanya akan ada di sini, di area sini. Ya, nanti kita akan lihat kok bisa seperti ini. Ya. Ini kan semacam orbital ya, tapi ini orbital satu dimensi ya. Orbital satu dimensi. Ya. Orbital yang sudah kita kenal, orbital S, P, dan lainnya itu adalah orbital 3 dimensi. Bentuknya bulat, ya, bentuknya berkeliling, dan seterusnya. Tapi polanya, asal-usulnya sama seperti ini ya. Asal-usulnya Oke, asal-usulnya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti A dan C sudah. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat kondisi sumur B ya. Sekarang B-nya. Potensialnya 0. Ya. Ini potensialnya 0. Ya. Sama, kita pakai juga fungsi gelombang. Oke, kita pakai fungsi gelombang. Oke. Oke. Nah, karena potensialnya 0, berarti ini kurangi 0 kan ya? Oke. Kan gitu ya. Kan ini 0 kan ya? Sama kayak tadi kan ya? Ini potensialnya 0, berarti tinggal kurangi 0. Nah, oke. Oke, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah sama dengan E dikali psi kan ya? Gitu kan ya? Atau bisa kita buat lebih sederhana lagi. Jadinya
min 2M E per H bar kuadrat dikali C. Oke, benar ya? Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, sekarang kita dapatkan fungsi gelombangnya seperti ini. Ya. Oh, kabelnya tinggal sedikit kan ya? Kayaknya sudah tidak ada ya, karena potensialnya 0 ya di situ kan ya. Oke. Oke, sekarang jika 2M kali E per H bar kuadrat sama dengan K kuadrat atau 2M E per H bar kuadrat akar sama dengan K. Ya, dimana K ini adalah bilangan gelombang. Ya, saya lupa di pertemuan sebelumnya apakah saya jelaskan bilangan gelombang. Ya. Jadi di gelombang kita istilahnya bilangan gelombang dan persamaannya seperti ini. Oke. Maka do psi kuadrat ya. Do kuadrat psi x per do x kuadrat gitu. Ini sama dengan min apa nih? Min ke kuadrat ya. Ya, di mana K adalah bilangan gelombang. Persamanya adalah K kuadrat adalah 2ME per H bar kuadrat. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Insya Allah. Oke. Insya Allah bisa, Pak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berarti X ditambah dengan apa tadi itu? K kuadrat ya. K kuadrat sama dengan 0 ya. Benar ya? Jadi ini pindahkan ke kiri plus kan ya. Jadi do kuadrat psi dibagian do x kuadrat plus K kuadrat psi X. Benar ya? Dapat ini kan ya? Oke. Atau oke. Gini ya, teman-teman ya. Bawahnya hilang. Oke. Ini bukan, ini maksudnya pangkat ya. Oke. Ini pangkat ya. Oke. Oke, kalau ini saya tulis seperti ini. Kita lihat ya bagaimana matematika membuatnya menjadi bisa diselesaikan. Oke. Kemudian X plus IK. Oke. IK. Oke. Teman-teman bisa paham asal-usulnya? I, imajiner ya. Bisa dipahami? Kita lihat ya. Oke, ini jadinya kan gini kan ya. Kan K ini atasnya maksudnya do kuadrat per do x kuadrat ditambah K kuadrat kali psi, itu bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis seperti ini. Ya. Ingat ya, yang I itu kan sama akar min 1 ya. I akar min 1. Ya, coba kalau kita kerjakan ya. Ini kan berarti kalikan ke sini kan ya. Oke. Berarti do kuadrat per do x kan ya.
Kemudian ini kalikan ke sini kan ya. Ditambah dengan do per do X dikali I kali K kan ya. Nah, terus ini kalikan ke sini kan ya. Berarti min do per do X di K kan ya. Terus ini kalikan ke sini. Kira-kira berapa teman-teman jadinya? Min IK dikali dengan plus IK, di mana I adalah akar min 1. Hasilnya? Hasilnya? Min ya. Min I kuadrat K kuadrat. Benar? Halo? Ya, Pak. Ikan ya? Oke. Yang ini jelas do per do X IK dikurangi do per do X IK hilang. Oh, warna biru itu. Oke, ini jelas hilang. Ini juga jelas hilang kan ya? Kemudian min I akar min 1 dikuadratkan, berarti jadinya berapa? Akar min 1 kalau dikuadratkan jadinya? Min 1. Min 1, Pak. Oke. Min 1. Berarti ini kan jadinya ini kan ya? Min 1 K kan ya? Oke. Atau do kuadrat per do X kuadrat plus K kuadrat. Berarti kan balik ke sini lah. Benar ya? Oh sorry, ini kelupaan tadi nggak tulis di sini ya. Ada kunci gelombang di sini. Ya, gitu ya. Benar ya teman-teman ya? Nah, berarti saya gini, yang do kuadrat per do X kuadrat ditambah dengan K kuadrat dikali yang si X sama 0 itu bisa ditulis ulang dengan cara seperti ini. Do per do X min IK dikali dengan do per do X plus IK, di mana I itu adalah bilang imajiner atau akar min 1. Hasilnya ya sama sebenarnya. Ya. Oke. Oke, ini hanya untuk menunjukkan ya bahwa itu bisa ditulis seperti itu. Oke, sekarang oke, nah sekarang posisinya seperti ini sekarang. Posisinya sekarang seperti ini. Oke, ini tuh persamaan diferensial ya, ini kan persamaan diferensial. Ini berarti penyelesaiannya dua cara nih. Ya, bisa do per do X min IK dikali X sama dengan 0. Benar kan ya? Coba aja nih, do per do X min IK dikali dengan si X sama dengan 0 dibagi dengan ini. Kan 0 kan ya? Atau plus IK ini kali si X sama dengan 0. Ya, bisa ini penyelesaiannya. Ya, bisa yang atas min IK, bisa yang bawah plus IK. Oke. Nah, kita coba dulu yang di atas. Yang atas, ya. Berarti do X ya min IK. Oke, ya. X ya. Ini penyelesaian 1, ini sama dengan 0. Oke. Berarti do si X per do X sama dengan IK si X. Benar ya? Sama dengan IK si X. Atau do X per si X sama dengan IK do X. Benar ya? Nah, sekarang integralkan. Ya, ini diintegralkan ya. Oke. Kalau oke. Coba kalau kita integralkan. Ini kira-kira integralnya integral dari seper si X dan integral dari
Oke. Apa, teman-teman? Integralnya apa? Ada yang tahu? Integralnya sub si X. 1 per si X. Integralnya? Kalau ini I di belakang integral karena ini konstan ya. Ini sebenarnya konstan. Ada yang tahu nih? Atau integralnya super X? Masih ingat integralnya super X? Integral super X dx. Halo? Integral dari super X dx. Masih ingat? Kok pada diam? Apa integralnya super X dx? Ln bukan, Pak. Oke. Jangan ragu dong. Ln ya. Ln Ln X. X ya. Karena integralnya tak tentu ya. Berarti ln X plus C kan ya? Benar ya? Oke. Ln Iya, X. Pak. Ya. Berarti nanti ini ln C kan ya? Benar ya? Oke. Berarti integral, saya tulis ulang di sini, integral dari super apa tadi tuh? X ya, sama IK integral dari X. Oke, ini adalah ln ya, berarti ln si X tentu plus C ya, karena integralnya tak tentu. IK kemudian integral dari do X adalah X ya, integralnya adalah X kan ya. Oke, X tentu juga plus C ya, atau kalau ini C1 ini C2 gitu ya, atau kalau kita gabung berarti kan harusnya jadi gini, I K X plus C kan ya, atau coba diperhatikan ini kan ln ya, kalau ini aja posisinya saja berarti kan pangkat I K X plus C kan ya, benar ya? Halo? Benar? Bisa dipahami? Insya Bisa dipahami? Allah, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Karena kan ln itu kan E-log kan ya? E-log. Berarti E pangkat ini sama dengan ini kan ya? Atau kali ini pembilangan, berarti I K X dikali dengan gini ya. Benar ya? Nah, sehingga kita bisa tulis ini seperti ini. E pangkat C dikali dengan E pangkat I K X. Ya. Atau E pangkat C, C konstan, E konstan, berarti konstanta. Kita tulis A misalnya. I K X. Nah, oke. Inilah fungsi gelombang. Fungsi gelombang elektron di sumur B. Ya, di sumur B. Ya, sumur B ada fungsi gelombangnya. Kalau tadi sumur A dan sumur C, sumur A dengan sumur C fungsi gelombangnya 0. Berarti tidak mungkin ada elektron di A dan di C. Tapi kalau di B ada fungsi gelombangnya. Fungsi gelombangnya bukan 0. Fungsi gelombangnya adalah ini ya. Fungsi gelombangnya ini ya. C sama dengan konstanta dikali E pangkat IKX. Oke, bisa dipahami? Ini yang Insya Allah. Oke. Nah, ini yang tadi yang pertama ya. Nah, kalau kita coba yang kedua itu kan yang positif ya, yang ini, yang kedua. Yang pertama kan tadi nih, negatif nih. Sekarang yang kedua positif ya. Sama aja sih sebenarnya. Ini kita ganti positif. Ini kita ganti positif. Maka ini jadi negatif, ini jadi negatif, ini jadi negatif. Ya. Kemudian ini sekarang jadi negatif, ini jadi negatif, ini jadi negatif, ini pangkat negatif, ini negatif gitu. Ya. Kemudian ini negatif. Ya.
ini juga negatif. Ya. Ya. Jadi bisa dua nih fungsi gelombangnya. Ya, fungsi gelombangnya itu bisa A atau bisa B. Tapi kalau tadi itu adalah positif, ya, sorry. Atau E pangkat min I K X ya, sama ya. Jadi hanya diganti negatif ya. Oke, ini cuma biar itu. Iya. Oke. Ini saya paham ya, saya hapus ini lagi ya tadi ya. Tadi maksudnya untuk menunjukkan bahwa kalau positif maka jadinya itu ya, kalau ya gitu ya. Oke, ya. Jadi ini saya hapus lagi. Tadi saya kasih negatif untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa penyelesaiannya bisa dua ya, bisa positif, bisa negatif. Ya, sehingga bisa jadi fungsi gelombangnya. Fungsi gelombang di sumur yang kedua atau B ini ya, sumur ini bisa dua ya. Fungsi gelombangnya ini bisa dua. Ya, bisa fungsi gelombangnya adalah apa tadi? A E I K X, atau fungsi gelombangnya bisa B kali E pangkat min I K X. Ya, ini ya. Ya, ini ya, min I K X. Ya. Nah, tapi kalau di sini yang di C ini ya, fungsi gelombangnya yang di C ini ya, fungsi gelombangnya sama dengan berapa? 0. 0. Ya. Ini fungsi gelombangnya juga sama. 0. Ya, tapi kalau yang di sini ya, asalkan potensialnya kita buat 0 ya, maka fungsi gelombangnya ada A kali E pangkat IKX atau B kali E pangkat min IKX. Ya. Karena ada fungsi gelombangnya, berarti elektronnya masih ada di sini. Ya. Masih ada di sini. Dan karena ada fungsi gelombangnya, berarti nanti ada bentuknya. Fungsi gelombang ini pasti ada bentuknya. Pasti bisa digambarkan bentuknya. Seperti apa bentuknya? Seperti apa gambarnya? Ya. Apakah seperti orbital S misalnya? Atau seperti orbital D yang berpiling misalnya? Ya, tentu tidak seperti itu ya. Tapi ini nanti akan ada gambarnya ya. Tadi sudah saya bocorkan ya. Nanti gambarnya itu seperti ini nanti gambarnya. Ya. Nanti gambarnya akan seperti ini. Nanti kita lihat. Ya. Tapi ini belum selesai ya. Ini masih panjang. Nanti kita akan bahas ya. Mungkin selesainya di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, karena ada dua fungsi gelombang, ya nanti ini sebenarnya bisa digabung ya. Kalau di persamaan diferensial, kalau teman-teman masih ingat persamaan diferensial itu, ini bisa digabung sebenarnya. Jadi nggak usah dipisah 1 dan 2. Kalau ini kan persamaan 1, ini persamaan 2 gitu kan ya. Jadi sebenarnya bisa digabung. Kalau di persamaan diferensial, teman-teman masih ingat, ini bisa kita tulis seperti ini ya. A, E, I, K, X ditambah dengan B, E, min, I, K, X. Ya. Oke, nah inilah persamaan gelombang di sumur B. Persamanya seperti ini. Ya. Oh ya, sorry. Ini A, ini ada A, dengan ini nggak ada hubungannya. Ini A, ini B, ini B. Itu nggak ada hubungan ya. Ini sumur A, sumur B, sumur C. Kalau ini kan konstanta A, konstanta B. Beda ya. Oke, terakhir kita di sini dulu. Ya, kita hanya menunjukkan bahwa di dalam sini itu ada fungsi gelombangnya. Nah, fungsi gelombangnya berasal dari persamaan Schrödinger, tapi sudah kita modifikasi. Ya, sudah kita modifikasi menjadi bentuk sederhana seperti ini. Sekarang bentuknya seperti ini. Oke, nanti akan kita selesaikan ya, misalnya minggu depan ya. Kita selesaikan sampai nanti dapat gambarnya. Ya, gambar orbitalnya seperti apa. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Bisa dipahami? Insya Allah. Pak. Oke. Diikuti saja materinya nanti agar teman-teman bisa paham alurnya ya, setidaknya teman-teman paham alurnya. Di contoh sederhana ini nanti teman-teman bisa lihat bagaimana alurnya sehingga bisa muncul gambar orbital. Ya. Meskipun kita kasusnya sangat-sangat sederhana ya. Saya sendiri belum pernah melihat perhitungan
orbital S. Ya, orbital S simpel banget kan ya. Bulat ya, hanya bentuk bulat ya. Tapi saya belum pernah melihat bagaimana penurunan fungsi gelombang ya. Kemudian fungsi gelombangnya diinterpretasikan dalam bentuk orbital ya, digambarkan dalam orbital, itu belum pernah lihat. Ya. Belum pernah belajar juga. Ya, tapi saya tahu bahwa itu pasti berasal dari penurunan persamaan Schrödinger ya dengan syarat-syarat tertentu. Oke, sekiranya itu ya teman-teman. Ini dulu yang kita bahas ya. Bagaimana penggunaan fungsi gelombang atau persamaan Schrödinger untuk menyelesaikan kasus sederhana ya, kasus sederhana seperti ini ya. Kasus sederhana seperti ini ya. Untuk kasus kompleks seperti ada orbital S misalnya, orbital D, apalagi orbital molekul, tentu jauh lebih kompleks lagi dan sudah tidak cukup kalau dihitung manual. Ya, itu sudah butuh komputer. Ya. Baik, sekira itu teman-teman. Ada pertanyaan mungkin atau cukup? Cukup ya? Insya Allah cukup, Pak. Baik. Cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, waktunya untuk menyimak materi pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami alurnya ya, bagaimana prosesnya. Teman-teman bisa pahami ya, sehingga teman-teman paham alurnya bagaimana bentuknya orbital atom atau orbital molekul nantinya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Saya kira cukup, kita akhiri sebenarnya kalau belum dikasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, ya sama-sama. Ya, saya tutup ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke.